Andi itu bisa share fotonya nanti biar kita apa namanya, kita komentari atau kita bahas sedikit tentang nanti bisa dicocokkan sama 3 elemen penting ini. Fotografi produk atau ya sebenarnya bukan hanya produk ya, apapun itu, fotografi apapun itu setidak-tidaknya sebenarnya elemennya itu ada banyak, tapi setidak-tidaknya yang basic itu ada 4 elemen ini. Yang pertama adalah elemen yang pertama adalah momen. Jadi di dalam fotografi itu orang itu atau sebuah foto itu akan lebih berbicara itu jika mempunyai sebuah momen atau penangkapan gambar itu momennya itu pas gitu ya. Momennya itu pas atau kalau orang menangkap momen tertawa itu di puncak-puncaknya tertawa gitu misalkan. Kalau tertawa atau kadangkala teman-teman menjumpai kalau di sebuah foto model gitu ya, itu mimik atau emosional atau apa ya namanya, posenya atau tertawanya atau senyumnya itu tidak terlalu klimaks gitu, tidak terlalu klimaks. Nah ini di sini itu teman-teman jika sebagai fotografer itu lebih mengedepankan atau melihat secara detail seberapa apa namanya klimaksnya si model itu dalam misalkan kalau disuruh pose tertawa atau meloncat atau duduk itu harus lebih detail melihat itu gitu karena dengan foto yang momen yang pas itu akan lebih berbicara gitu. Contoh gambar di foto momen itu misalkan seperti ini misalkan kalau di kelihatan nggak ya? Kurang besar ya? Terlihat, Mas. Terlihat ya. Nah, biasanya sebenarnya momen ini lebih sulit. Nah, kita lihat di kasusnya di fotografer apa namanya? Manten. Wedding gitu ya, wedding. Di fotografi wedding itu, kenapa saya contohkan di wedding? Karena wedding ini lebih banyak momen penting gitu. Momen-momennya itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan ini sebuah foto ini dia menciumnya itu sampai kita telat ngambilnya, kita sebagai tugas seorang fotografer itu akan berbeda gitu. Posisi apa namanya? Auranya dalam sebuah foto itu akan berbeda, terlihat berbeda seperti itu. Itu terus misalkan kalau di fotografi landscape itu momen di pagi hari seperti ini itu akan kelihatan lebih terlihat ada embunnya, terus ada cahaya. Cahaya ini beneran cahaya apa namanya? Dari refleksi Alami atau gitu apa ya. dari sinar matahari gitu. Ini saya ambil di depan rumah saya lantai 2, di depan rumah saya lantai 2 yang rumah ibu saya dan bapak saya itu kan ada sawah gini. Nah, saya ambil ketika benar-benar waktu pagi hari setelah malamnya hujan. Jadi seorang fotografer itu harus tahu dituntut juga tahu apa ya namanya ya, suasana alamnya gitu kalau dia fotografer landscape. Itu ketika habis hujan kalau paginya terang dan cerah itu pasti akan terjadi embun seperti ini, embun begitu banyak kabut dan embunnya gitu dan kita bisa menangkap momen di pagi hari seperti ini ketika ada Pak petaninya yang sepeda pagi menaruh sepedanya mau menuju ke sawah atau aktivitas truknya ini yang mengambil jagung, mau mengambil jagung dari sawah seperti itu. Nah, itu bisa dipelajari sama si fotografer landscape gitu. Dan
ini juga sama seperti ini saya ambil di waktu prewedding tahun 2008, kalau nggak salah 2008 atau 2009. Ini momen seperti ini itu kita harus jeli gitu, kita harus jeli apa yang harus dimaknai biar terlihat romantis atau biar terlihat dramatis itu seperti apa gitu, dan jangan sampai apa momen ini, senyumannya ini walaupun ini terlihat blur, fokusnya kita di sini, tapi senyumnya ini coba kalau ini cemberut gitu pasti nggak akan se apa ya namanya, se emosional ini gitu. Dan momen berikutnya adalah kalau ini gambar orang lain, saya cuma ngambil untuk contoh aja. Nah, ini juga momen yang alamiah sebenarnya, kita tidak bisa kontrol momen-momen seperti ini kecuali jarane ditarik-tarik kon nyokoti kuwi ngono. Nah, momen ini ketika kuda ini berjalan, sang fotografer habis moto, nah dia terus fotografer lain menangkap momen-momen seperti ini. Dan seorang fotografer yang menangkap momen-momen jeli seperti ini biasanya fotonya lebih berbicara gitu. Teman-teman bisa melakukannya di beberapa momen-momen yang ada di sekitar teman-teman. Mungkin anak-anak sedang lagi ngapain gitu, itu bisa dipakai. Atau untuk foto produk, momen-momen apa ya, misalkan di foto produk di pagi hari gitu, misalkan mau ada yang jualan teh, bisa dipakai benar-benar posisi di pagi hari, waktu di outdoor, waktu ada kabutnya atau cahaya matahari cerah gitu, kalian atau teman-teman bisa coba gitu ya. Terus elemen yang kedua adalah pencahayaan ya. Pencahayaan itu yang pertama biasa kita sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 top downlight kurang 1 ya. Nah, di pencahayaan itu ada front light, side light, oval light, back light, atau top light. Kalau di depan itu front light, kalau di samping agak serong itu oval light, kalau di samping sebelah kanan atau kiri kita itu namanya side light. Kalau di belakang backlight, kalau di atas top light, kalau di bawah down light atau bottom light, saya lupa ininya. Pokoknya sinar dari bawah. Nah, biasanya kalau dari belakang teman-teman lebih familiar ini ya, apa namanya, kalau foto siluet gitu, foto apa namanya ya, ya siluet gitu, misalkan seperti ini foto dari belakang menghasilkan foto siluet seperti ini. Biasanya orang-orang atau lebih seringnya di produk-produk rokok atau produk apa gitu, biasanya lebih ke karakter seseorang gitu, biasanya dipakai lebih menggambarkan karakter seseorang gitu kalau di backlight. Terus bisa juga kalau horor itu gini lewat dari bawah gitu, biasanya untuk film-film horor gitu biasanya dia dari bawah ininya lampunya gitu ya. Kalau untuk di foto model atau ini biasanya mungkin di oval light gitu. Oval light itu lebih menggambarkan kalau wanita ya karakternya tadi shadingnya agak kelihatan dikit. Ini sebenarnya semi side light
light ya, semi side light. Kalau light harusnya sini masih agak kelihatan gitu. Kalau cowok itu mungkin lebih maskulin gitu, lebih kelihatan karakter maskulinnya. Kalau side light dia lebih dramatis banget gitu. Oh, saya kayaknya punya oval light tapi agak di bright light. Ya, ini posisinya sebenarnya ada ada kasus apa namanya? Ini dulu waktu saya foto di sebuah mobil 2010. Zaman nakal. Enggak, ini model beneran. Kalau apa? Dulu sering foto-foto model gini waktu masih zaman-zaman jahiliyah gitu. Tapi ini untuk belajar aja ya, kasus untuk belajar. Jadi abaikan yang lain-lain gitu. Pikirannya tetap positif, fokus di belajar. Jadi kalau di fotografi itu sebenarnya bukan pencahayaan itu harus ada pencahayaan utama gitu. Harus ada pencahayaan utama yang disebut main light gitu. Dari jenis-jenis front light dan side light dan sebagainya tadi tetap harus ada pencahayaan yang paling kuat gitu, yang paling kuat. Nah, kalau yang ini saya balik, pencahayaan yang paling kuat itu sebenarnya di belakang gitu. Saya ingin cari apa ini di rambut ini ada rimletnya gitu ya. Nah, itu terus yang di depan itu saya kasih feel like itu ini depannya agak oval ya, agak ke samping gitu. Jadi dia karakternya lebih apa jenenge ya? Nek bahasa kayak rotok dramatis sithik gitu. Tapi ada beauty-nya gitu. Jadi teksturnya wajah, hidung dan ini biar lebih kelihatan, tapi di dramatisnya di belakangnya ini ada sinar dari belakangnya itu membuat apa namanya garis-garis rambutnya ini lebih kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman di foto produk itu biasanya kadang kala teman-teman ada yang melihat, saya melihat beberapa foto teman-teman itu ada yang dari atas. Gitu, makanya saya contohkan ini dari atas. Nah, dari atas. Ini foto asli belum diedit biar tahu. Nah, biasanya teman-teman kalau foto dari atas gini, itu cari cahaya mataharinya yang dari samping gitu, dari samping. Nah, itu masuk di elemen yang pertama, kombinasi elemen yang pertama itu kita harus tahu cahaya, harus tahu elemen yang pertama itu harus tahu momennya, momen pada waktu cahayanya ke samping itu kapan sih gitu kan. Oh, kalau nggak pagi hari, sore hari gitu ya. Oke, kalau pagi hari sekitar jam berapa gitu, mungkin bisa di jam-jam 8, jam-jam 10 gitu. Cuman itu sebenarnya agak-agak keras gitu, agak-agak keras gitu. Kalau di sore hari mulai dari jam 2:30 gitu, jam 2:30 sampai jam 4 itu juga sama kayak di pagi hari itu agak-agak keras gitu. Nah, ketika terjadi foto agak keras seperti ini, maka bayangan akan menjadi seperti ini. Mas yang Andi, dimaksud agak keras itu gimana, Mas? Agak keras itu gini. Mas, ini kursor saya kelihatan tapi, Mas? Kelihatan. Oh iya. Agak keras itu apanya yang keras? Ya, ini loh, Mas. Jadi nanti menimbulkan cahaya, menimbulkan shadow yang terlihat sekali gitu, kuat ya. Yang kuat gitu. Nah, shadow terlihat ini menjadi lebih, kalau di bayangan ketika kita foto flat lay gini atau foto dari atas gitu ya, anggap aja foto dari atas namanya. Nah, itu ini tuh ada beberapa shadow yang menabrak-nabrak gini kan.
nabrak nabrak apa jenenge? Nabrak sampingnya ini gitu kan. Jadi Iya. kesannya itu agak berantakan gitu, nggak rapi, nggak clean gitu. Foto itu nggak clean gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu, apa yang harus teman-teman lakukan di elemen pencahayaan? Kita masih bahas di pencahayaan ya, belum ke komposisi. Nah, ketika pas terjadi di pencahayaan itu, teman-teman bisa memakai yang namanya diffuser gitu. Diffuser itu semacam apa ya Mas Andi, duwe foto nih lah, duwe barang nih lah. Nggak tak bongkari ya. Kalau diffuser essential oil buat nguapin, Mas. Kalau di foto saya belum tahu maksudnya gimana. Kalau di foto itu untuk penampakan matahari gitu Mas, menghalangi matahari tapi transparan gitu. Oh, Tapi ini transparan. semacam penghambat Ya, cahaya. penghambat cahaya gitu ya. Pengurang. Teman-teman Pengurang bisa kecerahan. menggunakan korden Gorden ini putih nih. transparan. Balik nih. Apa itu? Korden. Trimin. Oh, nah itu ada korden tuh. Nah, bisa korden putih kayak gitu ya. Bisa menggunakan korden apa sih namanya? Fitras apa? Oh, pokoknya korden yang bagian dalam itu loh. Itu yang tipis itu bisa berguna juga, atau yang agak tebelan sifon gitu ya, kain-kain sifon yang putih gitu. Kenapa putih? Karena warnanya netral. Nanti kalau warna yang lain nanti akan memantulkan, misalkan hijau nanti akan memantulkan kehijauan gitu. Warna ininya apa namanya? Foto hasil fotonya gitu. Nah, ketika dikasih diffuser itu nanti dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Nah, bedanya ini. Lebih soft ya Ya, bayangannya. tuh lihat, bayangannya lebih soft. Gitu ya. Ini yang nggak soft, ini lebih soft. Gitu. Ini pada waktu saya ngambilnya pada waktu sore hari jam-jam 4, jam-jam 4 di samping jendela. Jendelanya di sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini di Kanan. di samping jendela. Nah, karena saya coba kalau seorang fotografer itu harus dicoba, dianalisa, terus dirubah, dicoba, analisa, rubah, gitu terus harus nyoba-nyoba gitu. Ketika saya coba, nah ini apa namanya, cahayanya kok keras sekali gitu, makanya saya inisiatif pakai diffuser dan cahayanya menjadi lebih soft. Foto pun terlihat lebih clean gitu. Ini belum diedit sama sekali, nanti tinggal masuk di Photoshop, naikin, selesai gitu. Daripada seperti ini, fotonya lebih hard, kesannya agak-agak berantakan sedikit gitu. Ini mengganggu, menurut saya agak mengganggu gitu. Jadi tidak clean gitu. Gitu teman-teman untuk pencahayaan ya di foto produk. Terus berikutnya adalah, nah kita masuk elemen yang ketiga yaitu di komposisi gitu. Komposisi ini sebuah foto itu akan lebih menonjolkan objeknya itu jika mempunyai komposisi gitu. Nah, komposisi ini saya lihatin di komposisi. Apa sih itu komposisi? Komposisi itu sebuah apa ya jenenge ya? Apa Mas Dayat definisi ini? Waduh. Waduh definisi toh, Mas. Pokoknya gini. Saya minum dulu kok haus. Komposisi itu elemen. Ngomong kok. Aku bisa ngomong nggak? Oh, bisa. Oh Monggo, iya. Pak. Komposisi itu kan apa namanya? Penempatan. Nah, jadinya penempatan suatu objek di dalam frame untuk bisa diambil gambarnya. Itu sementara yang penjelasan paling mudah. Ya. Kira-kira begitu, penempatan sebuah objek gitu. Nanti fotonya bisa
di apa jenenge toto gitulah kalau bahasa Jawanya ya gitu. Nah, sebenarnya ada banyak komposisi, teman-teman bisa lihat di Google itu sekitar mungkin 20-an komposisi, tapi kita bahas di 5 aja. Kenapa 5? Karena ini biasanya dipakai untuk foto produk, baik itu foto produk pakaian, model, atau makanan, atau apa ya, pokoknya foto produk biasanya banyak pakai gitu. Nah, kalau di komposisi yang pertama adalah landing line. Landing line itu mengarahkan sebuah garis kepada objek gitu ya. Contohnya ini. Nah, ini kan kebetulan ini yang moto tim saya, bukan saya. Nah, ini kemarin foto di tangga gitu, foto di tangga karena melihat sebuah tangga ini alurnya ini kok bagus gitu. Nah, mereka mengambil foto di sisi yang mengarah ke objeknya gitu, mengarah ke modelnya gitu. Jadi seolah-olah mata kita itu kalau melihat yang di sebelah bagian pegangan tangga ini itu tuh mengarah ke sana gitu, mengarah ke garis objeknya. Nah, ini landing line-nya gitu. Gitu. Teman-teman bisa paham sampai sini ya? Kalau paham mana ini jempolnya ini kalau nggak ada suaranya? Terus. Paham ya? Oke. Nah, komposisi yang kedua adalah apa ini mau? Simetris gitu. Simetris itu teman-teman tahu ya, simetris biasanya di tengah gitu, posisinya itu di tengah. Aduh, keliru. Nah, posisinya ini di tengah. Jadi kalau melihat foto ini, kalau di garis tengah dia sama gitu, walaupun semua walaupun kalau diukur secara pakai garis meteran gitu nggak akan sama, tapi seolah-olah sama gitu, seolah-olah sama. Atau yang satu kalau di garis tengah ini juga ada sayapnya untuk sepeda, yang sebelah kanan ada sayapnya untuk sepeda, yang kiri juga ada sayapnya untuk sepeda, dan posisi si objek itu ada di tengah gitu. Jadi kita terfokusnya itu kepada si anak ini gitu, si objeknya ini posisi di tengah gitu. Nah, misalkan gini, ini juga ini nggak ada cropnya. Nah, misalkan kita crop atau kita naikin. Nah, kita naikin di sini. Nah, ini posisi model itu simetris gitu. Kenapa saya katakan simetris? Karena dia pertama fokusnya di tengah gitu. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi background, ada 2 lampu di kanan kiri. Ini posisinya juga di tengah gitu. Ini sekali lagi yang moto tim saya kemarin gitu. Nah, dia menempatkan posisi model ada di tengah, fokusnya model di tengah, dan ketika melihat lampu sisi kanan, sisi kiri itu sama gitu. Walaupun sebenarnya tidak terlalu sama ini, tapi apa ya namanya ya? Fotografi itu gitu. Jadi kalau sama banget ya rada angel gitu karena melihat situasi tempat dan kondisi, tapi ini secara di teori ikut di elemen tadi adalah dia fokusnya di tengah dan itu masuk di simetris seperti itu. Gitu ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya komposisi yang ketiga adalah pattern. Pattern itu sebuah pola gitu, posisi fotonya itu berbentuk pola. Dalam sebuah foto produk itu biasanya ada beberapa orang yang bikin pola seperti ini. Nah, ini masuk di komposisi pattern gitu ya, masuk di komposisi pattern. Itu biasanya kalau produk apa ditata urut gitu atau ini akan terlihat lebih bagus, lebih apa ya, lebih menarik gitu, lebih menarik. Dan atau misalkan foto produk bunga nih, foto produk bunga itu dibikin jendrek-jendrek gini kan, biasanya di tanaman bunga itu. Nah, kita masuk di dalam frame fotonya itu, viewfindernya atau kalau pakai HP frame fotonya
Nah, itu bikin pola-pola seperti ini. Ini menyilang dia, polanya menyilang. Jadi frame-nya ini kotak posisinya, dan dia menyilang garis dari pojok kiri ke pojok kanan gitu. Itu lebih terlihat bagus daripada kotak yang apa namanya? Ini lebih terlihat dinamis gitu loh. Kalau yang kotak-kotak tok atas bawah itu kan juga pola sebenarnya, tapi dia akan terlihat lebih monoton gitu. Jadi teman-teman bisa coba. Itu masuk di komposisi pattern gitu ya. Misalkan kalau mau di mukena kemarin saya bikin, saya mau menonjolkan renda dari sebuah mukena gitu. Makanya saya tata seperti ini di pola gitu. Polanya saya bikin apa jenenge ya? Heksa atau apa sih? Malang gini dari pojok kiri ke pojok kanan gitu. Tidak harus kalau bisa serapi mungkin, karena kalau foto semakin rapi akan semakin clean gitu. Contohnya nih, kalau ini di pinggir kanan ini teman-teman bisa lihat ini ada garis ini. Garis ini kalau hilang dia akan lebih clean fotonya teman-teman, lebih halus lagi gitu fotonya. Gitu ya. Jadi biasanya sisi-sisi pinggiran sini buat fotografer itu lebih teliti lagi di pojok kanan pojok kirinya biar fotonya lebih clean, lebih rapi lagi. Jadi kalian ketika foto akan mendapatkan foto yang jauh lebih bagus. Gitu. Terus untuk komposisi yang keempat itu komposisi in frame. Nah, in frame ini lebih akan lebih fokus terhadap sebuah objek yang mau kita foto. Gitu. Nah, seperti ini. Ini pasti mata kita akan langsung tertuju kepada si orang tua yang ada di dalam sini. Dia sedang membaca buku atau kitab apa gitu, dan sang fotografer mengambilnya di dalam frame, dalam jendela. Dia memanfaatkan jendela ini sebagai framing untuk si bapak tua ini. Jadi pandangan kita sebagai orang awam itu pasti akan langsung tertuju kepada si bapak tersebut. Gitu. Ini juga berguna juga untuk foto model, misalkan posisinya di sebuah pintu pun bisa menjadi framing buat kita gitu. Nah, ketika pintu ini, kalau kita lihat pintu terus, mata kita rasanya kayak tertuju ke pengen melihat si model ini gitu, pengen melihat pakaian ini atau melihat si model ini memakai baju ini gitu. Oh, seperti apa sih gitu. Dan pintu ini menjadi frame, menjadi pembatas mata kita untuk melihat si model tersebut gitu. Kalau tidak pintu, kita bisa menggunakan yang lain, misalkan dari tangga tadi yang waktu landing land tadi, kita bisa mundur sedikit, oh ternyata ada pot, ada tanaman. Nah, kita bisa mundur sedikit memanfaatkan lokasi yang ada untuk menjadi framing gitu, untuk menjadi frame gitu. Frame itu kalau di fotografi tidak harus semuanya, tidak harus semua di bingkai foto ini, baik di atas ataupun di bawah, nggak harus, tapi bisa saja di sini di samping sisi kanan dan bawah, atau samping sisi kiri dan atas gitu, bisa juga. Jadi daun ini kita pakai sebagai frame gitu. Ini posisinya daun ini kalau
sebuah fotografi lagi itu ini daun ini menjadi foreground gitu, bukan kalau yang tembok belakang putih ini kan namanya background ya. Tembok belakang putih ini namanya background. Nah, kalau yang di tengah ini objeknya, dan kalau yang di depan yang ada daunnya hijau ngeblur ini namanya foreground gitu. Nah ini si fotografer dia mundur sedikit melihat ada tanaman dan mengambil tanaman tersebut sebagai foreground dan menjadikan framing untuk si objek tersebut gitu, biar lebih fokus melihat objeknya gitu. Kalau melihat daun hijau terus gini kan mata kita akan terasa nggak enak kan, maksud deloknya hijau terus gini. Tapi ketika melihat objeknya gitu jadi lebih fokus gitu. Kalau melihat hijau ini jadi nggak fokus mata kita, tapi kalau melihat hijau ini jadi lebih fokus. Itu fungsinya framing dalam fotografi. Gitu ya teman-teman. Ada framing lagi. Nah ini contoh framing yang lain yang tidak harus di pinggir, gitu. Karena ini ada daun yang mengarah ke bawah gitu dan tidak harus di pinggir. Jadi cukup di atas dok juga bisa. Itu jadi lebih sebagai hiasan atau framing pun juga bisa. Kita bisa melihat modelnya lebih fokus lagi gitu. Gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah komposisi selanjutnya adalah street of flow. Ini adalah hukum sepertiga bagian. Nah, hukum sepertiga bagian ini biasanya dipakai juga untuk foto produk. Nah, seperti ini. Ini namanya hukum sepertiga bagian. Sepertiga bagian ini kalau teman-teman cropping dipakai alat apa ya? Di HP kayaknya sudah ada juga. Pasti ada garis-garis gini pembagi. Ya. Ada pembagi-pembagi gini. Nah, di setiap titik ini itu apa ya namanya? Ini titik fokus gitu, titik fokus. Jadi kalau sepertiga bagian kita bagi menjadi 3, itu ada sebuah ruang kosong di sini. Jadi foto itu biar tidak terkesan terlihat penuh, biar tidak membosankan gitu. Kalau penuh kan membosankan dari sebuah total framing ini. Gitu. Nah, itu makanya ada di komposisi ada hukum sepertiga bagian ini. Jadi mata kita itu lebih bisa melihat berlama-lama di memandang di foto ini gitu, biar lebih apa ya jenenge ya. Pokoknya ini ada titik fokusnya di sini dan di sini itu dikosongkan. Nanti foto itu akan terlihat lebih tidak terlalu penuh dan apa Mas bisa dibantu. Agak slow. Agak slow gitu loh, ora sumpek gitu. Kalau disumpeke iso ya tak sih. Gambarku tak sumpeke iso. Nggak bisa, dikecil no. Enggak iso ya. Kalau tak crop tak sumpeke gitu bisa jane. Ya, di crop. Nah, gitu. Framing apa jenenge? Hukum trade of flow ini sering banget dipakai. Ini wajib kalau menurut saya ya. Ini wajib dipakai oleh para fotografer. Jadi tips untuk memfoto itu rata-rata semua pasti memakai hukum ini gitu. Walaupun ada beberapa yang melanggar itu kayak kita foto model tapi close up gitu, itu dilanggar gitu. Tapi kan kalau foto close up kita enggak ya wis delok ngono oke. Ngono paling lihat detailing. Kalau apa ya, foto close up biasanya dipakai untuk foto-foto kosmetik gitu kan, foto-foto kosmetik ya gitu. Berlama-lamanya lihat di gestur atau di pencahayaannya gitu. Tapi kalau yang ini tuh kesannya lebih lego, lebih tidak terlihat penuh lah pokoknya, tidak sumpek gitu. Nah,
kotaknya tidak harus seperti ini gitu. Kotaknya hukum sepertiga bagian itu tidak harus seperti ini gitu. Bisa juga yang seperti ini gitu. Nah, ini berbentuk potret. Nah, ini berbentuk potret. Saya ngambil sampel di Google. Ini berbentuk potret. Jadi ada titik fokusnya di sini dan ada ruang kosong di sebelah kanan. Gitu ya. Foto ini akan jauh lebih mempunyai ruang, lebih berdimensi. Foto ini akan jauh lebih apa jenenge? Lego Lebih atau menarik. ya kalau menarik pasti lebih menarik ya. Nah, Nanti kalau mau dikasih teks bisa. oh, betul. Nah, itu biasanya fungsinya sheet of flow kalau ini kosong, bagian sebelah kanan ini kosong, ini teman-teman bisa menaruh teks gitu. Teman-teman bisa menaruh teks. Misalkan ini ayam Mbah Mijan. Ayam Mbah Mian. Ayamnya Mbah Mian. Ini foto saya ambil waktu jam 10 pagi gitu. Kenapa saya ambil jam 10 pagi? Karena sekali lagi di elemen penting 3 tadi. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengkombinasikan dari ketiga atau keempat elemen itu. Jangan satu-satu, tapi harus di 4 elemen itu harus dikombinasikan semua gitu. Contohnya di pencahayaannya saya ambil momennya saya ambil jam 10 pagi gitu karena saya melihat matahari dari masih di samping gitu ya, masih di samping gitu. Sebenarnya mau saya ambil jam 9 karena harus goreng, nyepake, prepare semuanya gitu, bisanya foto jam 10 gitu. Tapi masih bisa, masih nyanda. Jadi tugas seorang fotografer kalau mau fotonya jam 8 itu prepare-nya harus jam 6 gitu atau setengah 7 gitu. Karena momen itu bisa hilang. Ini kalau telat sedikit aja, misalkan jam 11, itu sudah matahari sudah nggak enak gitu. Jam 11, jam 12 apalagi matahari sudah sangat-sangat tidak enak kalau jam 12 itu gitu. Jadi ini saya ambil jam 10, teman-teman bisa ngambil jam 9 bisa gitu. Dan di teknik pencahayaannya saya pakai yang side tentunya, yang side light gitu. Tapi di samping sini saya kasih warna putih untuk mendapat pantulan dari dari warna putih ini, cahaya pantulan ke ayamnya atau ke objeknya ini. Nah, terus samping kanan sini sebenarnya juga samping kanan agak jauh sebenarnya. Ada tembok juga putih, jadi satellite-nya ini ini loh, yang agak keras ini loh. Ini untuk main lag gitu loh. Untuk main lag-nya samping, untuk feel like-nya itu untuk main lag-nya samping kiri, untuk feel like-nya itu di samping kanan biar tetap terlihat teksturnya. Gitu ya, teman-teman. Dan dari komposisi tadi saya fokuskan di brokolinya saya arahkan ke sana, ke objeknya gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar penataan, tapi penataan ini ada tujuannya gitu. Dari layout brokolinya saya arahkan ke ayamnya, terus cabenya juga saya arahkan ke ayamnya gitu. Godong-godongnya memang sengaja saya ke serong gitu, bukan arah sebaliknya. Ini memang sengaja saya serong ke sana gitu. Karena kalau sebaliknya kita lihat di sini ada telonan kayu yang seratnya ke arah kanan dan kiri, bukan ke arah atas bawah gitu kan. Nah, kalau serat kayu ini ke kanan dan ke kiri, godongnya juga ke kanan dan ke kiri, lebih terlihat monoton gitu. Makanya saya kasih ke berlawanan arah gitu. Dan saya bikin kotak-kotak 9 ini untuk pembelajaran kita ini hukum sepertiga bagian. Jadi fokusnya saya taruh di pupu atau di paha ayamnya ini, ya kan. Jadi teman-teman bisa melihat di paha ayamnya ini kan terlihat
tekstur kulit ayamnya gitu. Dan di sini terjadi ruang kosong, saya blurkan, ada ruang kosong. Di sini juga saya blurkan, ada ruang kosong. Nah, ini untuk bisa saya naruh kayak Mas Andi tadi, bisa untuk naruh tulisan-tulisan teman-teman gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tuh, bisa untuk kita naruh, tapi fokus di daging ayamnya ini tidak akan terganggu. Seperti itu. Dan apa jenenge? Biar tampilannya lebih menarik enggak, kekuning-kuningan matang gitu. Gitu ya. Menarik. Terus untuk itu tadi untuk kelima komposisi. Nah, ini harusnya 5 ini. 5 itu sheet of flow. Gitu ya. Nah, ini masuk sini. Nah, elemen yang keempat adalah fokus. Elemen yang keempat adalah fokus. Dari ketiga elemen tersebut, ya kan? Dari ketiga elemen ini, momen, pencahayaan, komposisi, teman-teman tidak akan mendapatkan foto yang bagus kalau tidak fokus, bener nggak? Jadi ngeblur kabeh ngono fotone piye kuwi nek ngeblur kabeh gitu kan. Jadi saya tambahkan Mas Hidayat guyu fotonya nek ngeblur kabeh piye. Gitu. Jadi kalau foto itu tidak fokus gitu. Kalau foto itu tidak fokus ya kita tidak bisa menikmati gitu sebuah foto. Kita tidak akan menikmati sebuah foto. Kalau beberapa foto teman-teman atau apa namanya ya, kalau foto pakai HP atau apa gitu kan kadang blur gitu. Nah, diusahakan jangan sampai fokus, jangan sampai shake gitu. Tangan kita untuk memoto itu nggak boleh shake gitu, dan pastikan fokusnya itu posisi yang di mana nih gitu. Misalkan kalau kita mau menonjolkan tomatnya yang ini gitu kan, yang ada apa namanya ini airnya air. ini seger-segernya, ada percikan air, ya sudah fokusnya di situ gitu. Jangan sampai ke, kalau fokusnya di sebelah kiri, coba kita lihat kalau fokusnya di sebelah kiri, padahal main leg-nya itu posisinya ada di sebelah sini gitu kan, jadinya enggak enak juga gitu, jadinya apa ya dicoba dhewe tadi nih ya gitu. Nah, kalau cahaya dari segi elemen pencahayaan sudah posisi main leg-nya, dapatnya, kesorotnya pertama kali adalah di tomat yang ini, maka fokusnya kita juga harus yang di sini gitu. Posisinya seperti itu. Itu akan lebih foto itu akan lebih menarik, lebih enak. Gitu teman-teman. Nah, itu tadi dari keempat elemen. Dari keempat elemen yang bisa saya share untuk fotografi, ini basic. Teman-teman mau pakai apapun, mau pakai kamera, DSLR, mirrorless, atau HP, itu komposisi ini saya sarankan wajib dipakai gitu, wajib dipakai. Dan ini sangat penting teman-teman bisa mengkombinasikannya, dan saran saya mencoba itu adalah pembelajaran yang sangat bagus gitu. Karena kalau di foto itu kalau nggak dicoba ya nggak bisa gitu. Oke, gitu aja Mas Andi. Mungkin bisa ditambahkan atau ditambahkan Mas Dayat. Kalau untuk di HP, posisi di HP atau apa, nah, nanti sebenarnya saya lebih menarik kalau ini bisa didiskusikan, misalkan teman-teman bisa share fotonya gitu atau apa gitu. Karena kalau di kelas fotografi itu coba, habis dicoba nanti dibahas seperti itu. Itu aja Mas Andi dari saya. Oke, siap Mas.
buka pertanyaan ya Mas ya. Ya, Oke. Mungkin untuk apa itu? Untuk hasil percobaan teman-teman gimana kalau kita fasilitasi ada grup khusus? percobaan teman-teman difasilitasi ada grup khusus. Jadi Oh, setelah difoto nanti hasilnya. diupload dengan Mm-mm. koreksi gitu. Oh, bisa juga sebenarnya itu bisa Nah, juga. Saya itu sebenarnya bisa juga, bagus juga. Cuman gini, foto itu selera gitu. Foto itu selera dan kalau untuk mengkoreksi dari 4 elemen ini, insya Allah bisa gitu. Dari 4 elemen ini bisa gitu. Karena ilmu fotografi itu banyak sekali gitu. Nanti belum yang komersial fotografi, belum yang art fotografi, belum yang apa gitu. Itu bisa juga itu. Oke. Oke, kalau begitu dibuka 3 pertanyaan pertama. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat atau raise hand. Raise hand atau paling mudah pakai clap hand itu atau jempol. Nanti saya bukakan unmute-nya. Monggo teman-teman. Jika ada yang Mas Rio. Oke. Ada nggak? belum ada sepertinya, Mas. Belum ada. Kalau belum ada, dilanjutin share. Barangkali, coba saya tanya, ada berapa teman-teman yang pakai kamera DSLR biasanya? Ada berapa? Tunjuk jari, tunjuk tangan. Tunjuk tangan gini loh. Pakai itu Enggak. loh, pakai more terus jempol. Wah, kalau pakai video li ngitungin dia, Mas. Oh iya, iya. Mau terus jempolin dulu Mas komennya. Paling kanan. Kamu pakai laptop Pak ya? Iya. Buka laptop ya. Aku pakai HP. Yang pakai HP itu loh Mas Rea kalau nggak salah di laptop. Saya buka laptop saya. Kalau pakai laptop pakainya apa ya? Nah, sekalian nunggu, saya mau tanya Mas. Ya. Kemarin saya moto produk saya. Kebetulan produk saya itu sudah di package-nya dalam bentuk botol. Nah, botol itu kan glossy banget, Mas. Mantul banget cahayanya. Nah, itu berarti untuk biar nggak terlalu glossy, pakai. Halo? Kok nggak ada suaranya? Aku gak iso dengeri, Mas. Halo, Mas ya? Ya, sekarang dengar. Kalau biar nggak apa di dalam botolnya glossy gitu. Glossy kan botol itu kan kena cahaya kan terlalu gampang mantulin cahaya itu loh. Nah, kalau biar nggak mantulin cahaya, apakah pakai apa itu namanya? Pakai diffuser? Yes, untuk pakai biar nggak terlalu diffuser. terang. Ya, teman-teman kalau nggak ada diffuser itu bisa menjauh. Kalau tempatnya ini ya, tempatnya ada ruang besar gitu ya. Misalkan kayak joglo gitu ya. Sayangnya joglo coklat sih, nggak putih. Kalau joglo putih gitu. Nah, itu bisa menjauh dari misalkan tritis untuk masuk cahaya itu kan kalau joglo, rumah joglo gitu posisinya enak tritisane ngono. Nah, itu bisa menjauh agak ke jauh sampai kira-kira merasa pas cahayanya gitu. Kan semakin jauh nanti kan cahaya semakin soft, mataharinya semakin sedikit yang masuk gitu. Bisa pakai seperti itu. Artinya masuk artinya masuk apa, Mas? Ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Nek masuk ke dalam rumah, aku terus gelap, ya raiso juga. Nah, terus maksudnya menjauh itu menjauh kemana? Menjauh dari sinar matahari, tapi gimana ya, Nek? Merhati praktek.
Jadi biar lebih soft gitu loh Mas cahayanya. Biar lebih soft tanpa diffuser gitu. Tapi memang tidak sehalus kalau pakai diffuser sih. Gitu. Agak soft sedikit gitu, agak soft sedikit, tidak sekeras yang di depan tritisan gitu. Atau kalau teman-teman punya latar, misalnya kayak latar neng Evan kayak ya Mas. Ya. Kebayang ya latar neng Evan di ngendi kuwi Sangkal Putung. Jangan Evan, Nah, jangan Evan. Ada yang belum tahu Evan. Masjid Al-Aqsa oh. aja. Waduh. Masjid Ada Al-Aqsa ya. tulisan tuh. Nah, nek Masjid Al-Aqsa agak masuk dikit, tapi kan nggak bisa masuk di dalam ruangannya, Mas. Kalau di dalam ruangannya sudah nggak kena sinar matahari gitu. Jadi itu di latarnya. Nah, tapi kalau latarnya nggak nyampe, ya memang harus pakai diffuser gitu maksud saya. Tuh. Kalau yang glossy gitu, memang kita harus untuk pencahayaan kita harus super soft gitu. Kalau pakai matahari, pakainya coba matahari yang di jam-jam 6 gitu ya. Ini teman-teman katakanlah kita keterbatasan alat gitu ya. Pakainya matahari di jam-jam 6 gitu atau lebih soft lagi sebenarnya sore sih ya, sore jam-jam 5, jam-jam setengah 5, tapi softnya itu sangat-sangat cepat gitu momennya, paling sekitar 30 menit 1 jam gitu. Kalau cahayanya lagi habis hujan itu menurut saya cahayanya itu juga soft itu, jadi kita lebih enak juga. Tapi masa kita mau foto produk harus nunggu hujan terus habis hujan ditungguin kan ya nggak enak. Itu aja Mas Andi. Gitu. Jadi teman-teman pakainya HP semua ya. Oke. Kalau pakai HP atau disampaikan sekalian aja, mungkin Mas Dayat bisa ini Mas Andi. Boleh, Dia silakan. fotografernya Apa spesialis. langsung nyambung aja ke Mas Dayat? Apa gimana? Atau dilanjut? Atau teman-teman ada yang kasus foto apa gitu? Monggo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya pada tidur ini, Mas. Jam 10, Pak. Oh, Mas Rio sama Mas ini loh. Mas Rio sama Mas Agung. Dari tadi kayaknya tangannya gini-gini. Kalau lewat aku lewat HP nggak kelihatan. Oh, Mas Rio. Mana Mas Rio? Mas Rio. Oh, bentar. Oh, malah love kok piye Mas Rio iki. Mas Rio karo Mas Agung kuwi lho, tekon meh. Ki sing nganggo masker sapa sih? Mas Ropek. Monggo Mas Rio. Mas sudah saya buka. Mas mau tanya. Ya. Artinya babat. Sorry. ISO. Oh, ISO babat. ISO kan dipergunakan sewaktu apa? Sama apa namanya AF 1,5 itu loh. AF 1,5. Lensa ya mungkin ya. Oh, lensa ya. ISO, oke. Ya Mas, saya jawab. Aku iki piye? Oke. ISO itu I-nya itu apa toh? Kalau ASA itu American Standard Organization, kalau I itu International Standard Organization. Internasional. Ya. Nah, ISO ini masuk di kamera DSLR ya. Masuk di kamera DSLR. Kalau di aplikasi HP kayaknya ada juga sih. ISO itu untuk pencahayaan apa jenenge? Kepekaan cahaya, untuk kepekaan cahaya. Jadi misalkan nih kalau di contoh sini ya. Jadi kalau misalkan
ISO itu kalau dulu kalau di film, nah ini kalau teman-teman yang zaman dulu, itu kan ada ASA 400, ada ASA 200 gitu ya. Nah, itu tuh untuk kepekaan cahaya. Jadi kalau ISO-nya itu semakin tinggi, 400, 500, 800, nah itu cahayanya semakin peka untuk masuk ke dalam kamera. Jadi yang ditangkap oleh kamera itu cahayanya akan semakin peka gitu. Biasanya dipakai kalau pas kita foto di indoor yang cahayanya kurang. Yang cahayanya kurang gitu. Jadi ISO-nya kita naikkan untuk mendapatkan penangkapan si kamera itu lebih peka gitu, lebih diterangin lagi gitu. Kalau di fotonya kita posisi outdoor jam-jam 10 tapi benar-benar di tanah lapang gitu atau jam-jam 12 di tanah lapang, itu cahayanya yang masuk kan banyak. Cahaya yang ditangkap oleh kamera itu kan banyak. Biasanya seorang fotografer itu akan memakai ISO yang kecil, misalkan 100, 200, paling besar 400 lah gitu. Nah, karena cahayanya sudah banyak gitu, cahayanya sudah banyak. Kalau cahayanya sedikit di dalam ruang pakainya ISO yang tinggi. Tapi ISO yang tinggi itu akan menambah noise di gambar. Akan menambah noise di gambar ya. Jadi gambar kita kalau melihat secara detail itu akan ada titik-titiknya, noise-nya titik-titiknya. Yang kayak mana ya? Ada noise-nya enggak ya ini yang pencahayaan? Hampir kayak gini, ada titik-titiknya kayak gini. Putih. Hampir. Tapi ini titik-titik belentong-belentong ya, belentong-belentong dari kotoran mobil. Nah, hampir ada titik-titik kayak yang di sebelah tangan ini. Jadi gambarnya itu titik-titik kecil gitu, kayak kulit jeruk gitu lah, kayak kulit jeruk gitu. Itu posisinya ya. Itu tadi untuk ISO. Kalau untuk yang AF 1,5, AF itu autofocus toh Mas? Autofocus. Autofocus kayaknya AF. Kalau yang mungkin 1,5, -1 gitu ya yang dimaksud ya? Yang masih, itu loh, apa namanya, kan ada kan 1/8, setengah, 10, 1/20. Itu speed. Itu lensanya. Speed. Bukan. Jadi teman-teman kalau yang pakai fotografi pakai DSLR, pakai kamera DSLR itu ada yang namanya ISO, ada yang namanya diafragma, ada yang namanya speed. Gitu, ada yang namanya speed. Nah, itu lain bahasan lagi tapi nggak apa-apa. Itu masuk di teknik, masuk di teknik kamera. Gitu. Kalau speednya itu semakin tinggi, berarti kamera itu menangkapnya itu akan semakin cepat gitu. Kayak gini, kamera itu kayak gini. Nah, gini. Cekrek gitu kan. Nah, kalau semakin cepat lah, ini cepat banget gitu. Kalau semakin lambat, biasanya dia gini, cekrek gitu. Cekrek. Jadi kalau lambat gini, posisi objek gerak dia akan kabur gitu. Tapi kalau cepat banget gini, walaupun posisi objek gerak itu bisa berhenti gitu. Kalau di perbedaan jauhnya gitu. Yang satu lambat kalau objeknya gerak dia akan blur. Kalau yang ISO-nya yang speed-nya tinggi untuk cekrek gitu, itu dia akan berhenti posisinya. Itu. Jadi kombinasi antara kalau pakai DSLR itu ada kombinasi antara ISO, diafragma, dan speed. Gitu. Nah, pakainya biasanya itu, teman-teman. Itu ya. Itu Mas Rio. Ya, praktek bae langsung rantung. Kalau yang teknik itu memang harus praktek. Kalau dibayangin gini kayaknya nggak kebayang.
Ya. Thank you, Mas. Matur suwun. Sama-sama, Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus tadi Mas Monggo teman-teman. Mas Iwan? Agung. Mas Agung kayak tadi. Aku paterano sik ae. Waduh, dosa ya Mas. Monggo Mas Agung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ini mentor-mentornya sampai malam masih menemani kita untuk belajar ya. Barakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Limpah. Amin. Mas, ini saya mau nanya, kalau foto produk, satu produk itu, misalnya kan kemasannya di toples gitu ya. Nah itu kok saya ngerasa kesusahan ya, artinya mengambil posisi, kalau tempatnya sih sudah saya usahakan untuk tempatnya rata ya, sehingga tidak apa itu mirang-miring gitu. Cuman kok saya kesusahan mengambil gambar yang fokus, kemudian seimbang gitu, simetris. Padahal sudah pakai tripod juga gitu. Cuman kok kayaknya kok hasilnya tetap miring terus gitu. Ada Nah, contoh fotonya nggak, Mas? Nah, nyonton ini piye ya? Bisa ikut jawab. Di dalam toples ya? Iya. Mas Hidayat mau jawab? Bisa ikut apa namanya? Ya. Contohnya gimana Mas? Produknya, contohnya ada di situ, ada. Dicoba diangkat. Bentar. Oh, saya tak ambil ke ya. Ya, biar ada gambaran, Mas. Oke, siap. Teman-teman biasanya kalau foto di dalam kemasan itu misalkan apa ini ya? Kan ini Mas. Oh ya. Toples kayak gini ya. Nah, ini saya taruh di meja gitu ya. Saya setting meja. Terus saya coba foto. Itu hasilnya nanti hasil akhirnya itu jadi kelihatan kayak doyong gitu Mas. Kok iso? Jadi iya ya. Makanya terus saya akhirnya akhirnya tak miring-miring ke dewe. Diedit manual. Oke. Mejanya cocok miring ya. Paham. Gini, itu namanya distorsi, Mas. Oh, siap. Ya, itu namanya distorsi. Jadi nanti solusinya nanti. Solusinya main ke tempat Mas Dayat. Sabar. Itu distorsi secara distorsi itu gambar sama hasil. Contohnya ini, gambar sama objeknya itu beda. Ya, beda dalam arti gambarnya lurus ke atas, tapi itu jenengan hasilnya di handphone kan miring, doyong kanan, doyong kiri, kemudian besar atas, besar bawah. Nah, itu membutuhkan skill dan kira-kira main jam terbang itu, Mas. Seperti itu. Yang kesulitan itu error gitu ya. Ya, betul. Itu yang kesulitan itu saya alami sendiri. Foto gelas, kemudian foto botol, kemudian foto piring. Itu bentuknya yang oval-oval atau yang harus presisi sama. Nah, jenengan bisa lihat, iki ora promosi loh, di Instagramku. Rohani.id itu langsung buka. Beberapa ya betul, boleh dibuka Instagramnya rohani.id. Dia tulisannya ya caranya nulis piye iki? Iya aja Mas. Bentar. rohani.id. Nah, ya tak tulis di apa namanya di. Tak kirain rohani tadi. Iya. RAW rohani. Nah, itu kan saya ada produk madu. Itu di dalam botol, di dalam toples, di dalam botol kecil-kecil itulah. Nah, itu memang kesulitannya di situ, distorsi. Silahkan di-follow. Itu distorsi juga. Bagaimana caranya kelihatannya nanti bisa ada pembahasan di materi saya. Seperti itu.
khusus fotografi, Ya, khusus ya, fotografi yang smartphone seperti itu. Ya, Tak jelaskan di sini nanti mengurangi porsinya Mas Ian. Oke, salam hormat. Abe. Gitu. Seperti Ya, itu. Mas Agung. J, Terus bikin penasaran. Terus yang kedua, pemilihan sarana background, Mas. Itu kan sementara ini kan kalau saya kan pakai yang paling ngirit itu kan pakai kertas Manila itu ya. Jadi ya, kalau yang putih itu saya pakai Manila putih. Cuman kebetulan ada beberapa produk saya itu yang kalau ditaruh di latar putih itu kan jadi jelek, jadi nggak kelihatan gitu. Karena produknya juga kecenderungannya warnanya cerah gitu. Nah, itu kalau saya pakai Manila yang berwarna atau Manila yang hitam, ketika saya pakai apa itu sinar matahari pun kan bayangannya itu jadi ting blentong gitu. Tidak halus gitu. Nah, itu apakah ada solusinya sebelum masuk ke Photoshop maksudnya? Pada saat di shoot-nya gitu. Ya. Sebenarnya untuk pemilihan background itu tidak harus putih sih Mas, kecuali kalau memang putih itu mau diedit lagi gitu atau dibikin putih karena ingin memberi kesan apa namanya tak terhingga gitu ya. Manila ditekuk itu Mas. Iya, ya betul. Gitu. Dan bisa pakai hitam juga bisa. Kalau putih memang lebih clean. Nah, kalau kesannya kok itu coba dilihat dari pencahayaannya, Mas. Coba dilihat dari pencahayaannya, posisi matahari di mana, terus apakah ini keras sekali atau tidak gitu. Karena kalau cahaya matahari itu semakin soft, Mas, semakin soft itu lebih terlihat clean gitu, Mas. Nah, ini misalkan kayak gini, ini kan nek di sawang-sawang apa namanya? Kotaknya ini koyong gandul, kadang kan gitu. Itu enggak enak. Nah, tapi kalau ya kayak kabur gitu. Kalau pakai diffuser itu posisinya seperti ini, Mas. Jadi dia lebih soft gitu, lebih soft atau coba dikoreksi lagi dari keempat elemen ini tadi, pencahayaannya dari mana posisinya gitu. Posisinya dari mana dan ini soft enggak cahayanya gitu. Cahayanya posisinya soft enggak gitu. Kalau terlihat kayak seperti ini tadi, terlihat kayak ketok banget cahaya bayangan ini, disofin aja Mas, disofin. Saya yakin kalau disofin foto produk Anda pasti akan jauh lebih clean gitu. Clean, gitu ya. Oke. Oke, Mas. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Terima kasih Mas Andi. Cukup, nanti yang lain monggo. Alhamdulillah sudah tercerahkan ya Mas ya. Sampun, sangat tercerahkan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, mumpung Mas Dayat juga belum tidur. Iki kita materiku di gawekno kelas dhewe lho Mas. Iya. Oh ya, enggak cukup kalau malam ini. Enggak cukup. Saya tahu giron jenengan itu luar biasa. Makanya mending kita malam ini diakhiri dengan tanya jawab aja, nanti terus betul. Ya, teman-teman bisa share fotonya loh, kalau yang foto saya penasaran banget ini foto saya ini gimana misalkan gitu. Itu bisa. Kalau untuk teknik-teknik misalkan saya cuma punya HP mau foto gimana, nah itu nanti sama Mas Dayat dia super keren ya. Nah. Soalnya duitnya ya HP Mas. Ora merendah begini. Karena saya malah jarang banget pakai HP dan saya malah jarang foto sih sekarang. Sekarang jarang banget moto. Terakhir moto ayam kemarin itu. Gitu. Nah, misalkan kayak Mas Darta tuh langsung nyoba foto, dipraktekkan, boleh juga. Halo, Mas. Gitu. Mas Anton lagi ngopo kuwi? Diganggu loh ya, lagi ritual diganggu loh. Ya.
kalau foto pengambilan sudut pandang foto itu juga penting banget menurut saya. Di sini nggak ada ya tadi. Angle namanya. Sudut pandang, sudut pengambilan. Angle. Kalau dari bawah nanti akan terlihat apa namanya? Terlihat seperti sapa iki misalnya Mas Andi. Tadi awake ngisor gede, sirahe cilik. Kalau dari atas itu akan memperlihatkan apa namanya? Kepalanya besar, badannya kecil dan agak tidak terlalu tinggi gitu. Gitu. Jadi teman-teman bisa menyiasati ketika foto model mendapatkan model yang tidak proporsional gitu, agak pendekan lah gitu. Gitu. Nah, itu bisa mensiasati fotonya agak mengambilannya lebih ke bawah gitu, low angle gitu. Ngambilnya di bawah low angle maka modelnya akan terlihat lebih tinggi dari porsinya dia gitu. Itu tadi yang angle, yang sudut pandang kayaknya belum saya bahas. Ini tambahan bonus. Gitu ya teman-teman. Oke. Mas, aku mau nanya, Mas. Ya. Nah, sebentar. Cara nge-share foto ya? Share konten. Nah, kalau di-share konten ke sini itu teman-teman bisa lihat foto, oh gini toh, oh ini gini toh. Gitu. Iya. Ini Mas Sofik fotonya ganteng meni, melek terus iki fotonya. Wongnya turu wongnya soalnya. Oh, wis ganti. Seperti gua. Alhamdulillah, saudaraku. Alhamdulillah. Mas Rio background-nya apik ya. Nyo. Gitu teman-teman. So, mau nyoba, ini sebenarnya yang materi ini tadi kalau mau di screenshot boleh. Ini kata-kata ini kalau dicari di Google sangat-sangat mudah dan teman-teman bisa mempraktekkan. Oh, terutama di komposisi ya. Komposisi itu ya pencahayaan, ya semuanya utama sih sebenarnya. Tapi teman-teman bisa melatih layout ketika teman-teman foto produk itu belajar di komposisi ini tadi gitu. Jadi ditata-tata piye carane gen apik apa ora. Setelah menata di foto-foto dilihat oh kok cahayane ngene, cahayane gitu. Itu bisa dirubah. Oh matahari posisi di mana kita ubah, kita cari posisinya yang pas di oval atau di side leg atau di front leg gitu. Kalau perlu bisa dikasih cahaya tambahan, misalkan samping-sampingnya dikasih sampingnya dikasih putih-putih, misalkan gitu. Please, gitu Mas Andi. Di foto nih. Bentar, Mas. Nyari foto. Nah, saya sharing tuh. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan. Ini foto apa foto tenan? Ini foto. Ini foto saya mau di bagian ini loh, Mas. Di bagian apa? Uapnya itu loh, Mas. Oh, di bagian uapnya. Nah, biar uapnya terlihat dan objek utamanya terlihat, cara mainin cahayanya gimana, Mas? Ini kalau dilihat dari foto ini ya, dilihat dari foto ini dia oval cahayanya, gitu, agak serong pojok, gitu ya. Tapi cahayanya memang soft banget, gitu, agak serong pojok. Dan sebenarnya dimainkannya bukan tadi apa Mas Andi bilang, biar terlihat objeknya ini toh, ini sama apa ini? Sama asapnya. Jadi ini itu kan namanya ya objek utama itu humidifier itu kan ya. Itu biar terlihat. Nah, tapi ini juga asapnya. Ini itu coba dipakai kalau pakai DSLR coba pakai speed yang tinggi, diafragmanya itu lebih diafragmanya dibuka agak lebar. Dibuka enggak, bukan lebar, malah sempit.
Jadi Oh, sempit. F-nya digedein, F-nya dikecilin. Gimana sih? Kalau diafragma kebalik sih soalnya ya. Jadi kalau Iya. F-nya angkanya besar, gitu. Kalau F-nya angkanya misalkan diafragma itu angka 4, kalau di DSLR ya angka 4, angka 6, angka 7 gitu ya. Nah, kalau angkanya semakin naik, dia fokusnya semakin panjang. Ruang fokusnya semakin panjang gitu. Namanya depth of field, ketajaman, ruang tajam gitu. Nah, ini beda lagi dari elemen tadi gitu. Kalau di fotografi DSLR memang kompleks ya, ilmunya memang kompleks. Ada ruang tajam juga. Sebenarnya di HP ada sih, besok mungkin Mas ini bisa menjelaskan kalau yang di HP. Nah, itu kalau ruang tajamnya semakin panjang, itu nanti fokus ini sampai ke gitar-gitarnya ini juga tidak blur gitu, kelihatan gitu. Dan kalau speednya tinggi, dia bisa menangkap si asap ini gitu. Biasanya dulu saya waktu belajar di Human Interest gitu, di Human Interest ibu-ibu lagi kayaknya foto familiar banget yang kayak gitu. Ibu-ibu lagi masak, ada cahaya masuk dari rumahnya gedek-gedek gitu ya. Rumahnya gedek-gedek, dia lagi masak kan pasti ada asapnya tuh. Nah, itu pas untuk menangkap asap caranya seperti itu. Jadi pakainya ruang tajamnya yang luas gitu dan speednya agak tinggi gitu. Speednya agak tinggi dibantu sama pencahayaan main light-nya yang pas gitu. Jadi nanti akan tertangkap ini asapnya ini. Gitu teman-teman. Oke Mas. Ini kalau untuk video konsepnya juga sama Mas? Kalau videografi kurang lebih sama sih ya. Saya tidak terlalu mendalami di videografi karena sudah ada tim. Tapi untuk 3 elemen tadi bukan hanya untuk video, bukan hanya untuk foto, tapi bisa untuk video juga. Gitu, bisa untuk video juga. Karena di situ video itu pasti juga main komposisi, pasti juga main cahaya, pasti juga main momen gitu. Jadi artinya ini benar-benar basic dan dari zaman dulu sampai zaman sekarang saya masih pakai. Gitu. Saya masih pakai komposisi ini dan harus hafal di luar kepala gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau ini sudah jam 10:30 ternyata. Mas, kalau orang awam kayak saya, ada tips untuk memilih kamera nggak? Tips untuk memilih kamera. Antara kapan saya memilih kamera mirrorless, kapan saya memilih kamera DSLR? Sebenarnya kamera mirrorless dan DSLR itu fungsinya sama untuk moto ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya sama. Kemarin juga ada yang nanya, ini harus mirrorless atau DSLR gitu. Semuanya sah-sah saja. Semuanya lama. Nggak harus mahal. Ini ada yang komen, sementing kameranya mahal. Nggak harus mahal beneran. Kamera itu nggak harus mahal. Bahkan sekelasnya kamera HP kayak Mas Hidayat gitu. Saya benar-benar menyaksikan sendiri itu keren gitu. Karena apa? Karena dia menguasai suhu nih. Halo suhu. Dia menguasai tahu 3 elemen tadi itu tahu gitu. Jadi tidak harus kamera yang mahal pun foto itu bisa berbicara gitu. Itu artinya kalau mau DSLR atau mirrorless semuanya sah-sah saja. Yang penting sesuai budget yang pertama. Itu wajib sesuai budget. Terus yang kedua, kalau budgetnya bisa lebih, itu cari yang full frame. Gitu. Kalau budgetnya bisa lebih, cari yang full frame. Kalau belum bisa, ya sudah nggak usah full frame.
gitu, pakai yang APS aja gitu. Nah, apa ya? Cari rekomendasi kamera-kamera yang misalkan sudah di kelasnya gitu, sudah di kelasnya itu artinya mungkin kalau yang di DSLR zaman dulu ya Canon sama Nikon gitu kan. Gitu. Begitu ada mirrorless di zaman sekarang itu Fuji masuk dengan tone skin-nya yang hasil kameranya yang tone skin-nya yang luar keren biasa gitu, tanpa diedit pun sudah keren gitu. Masing-masing kamera memiliki ini sendiri. Sony juga menjadi pesaing yang sangat hebat, apalagi sekarang banyak disukai gitu dengan kualitas warnanya yang super apa ya namanya, bagus banget gitu warnanya, hasil dari warnanya itu colornya itu bagus banget gitu. Dan Nikon juga mulai masuk di mirrorless dengan mengandalkan apa jenenge kombinasi antara Fuji dan Sony gitu, mempunyai cahaya atau color yang bagus dari hasilnya itu dan punya skin tone yang menarik seperti Fuji gitu. Sekali lagi apa ya, bisa pakai apapun, bisa pakai Fuji, bisa pakai Sony, bisa kalau mau mirrorless. Kalau mirrorless lebih praktis karena bisa langsung di-share di HP gitu. Kalau yang DSLR saya kurang tahu, saya sudah lama nggak pegang DSLR gitu. Kalau mirrorless kelemahannya adalah di baterai untuk sekarang ini gitu. Baterainya cepat habis gitu. Karena semuanya dia elektrik, tidak pakai mirror gitu. Semuanya elektrik. Kalau yang di DSLR itu ada mirrornya. Jadi untuk mencetak gambar itu pakai cahaya masuk ke mirror gitu, dan itu menghemat sekali baterai gitu. Masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Pilih yang mana. Kalau pilih yang praktis yang bisa langsung di-share HP pada saat itu juga real time gitu, cari yang mirrorless yang sesuai budget gitu. Tapi kalau yang mau hemat baterai karena saya motonya harus dari pagi sampai sore, misalnya kayak foto model kan harus seperti itu, dari pagi sampai sore, atau mantenan dari pagi sampai sore, pakainya DSLR karena baterainya hemat gitu. Atau kalau mau pakai mirrorless, double baterai gitu, beli baterai tambahan itu bisa. Itu tips-tipsnya membeli kamera. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum saya tanya lagi. Mas Rofik. Mas Rofik dulu ya. Kok apik begini? Di atas ya? Di balkon ya itu? Oke. Mas Zulfikar mau moto jarum-jarumnya. Gitu, kalau mungkin itu aja ya, paling. Ini sudah jam 10:30 lebih, 1:04 gitu. Jadi untuk teman-teman terakhir closing, fotografi itu sebuah ilmu yang menurut saya seni gitu, sebuah seni. Dan kalau hobi fotografi itu rasanya seneng. Kadangkala karena apa? Karena kita belajar apa yang ada di sekitar kita itu tuh dimanfaatkan gitu. Kita belajar seperti itu. Kalau ada kayak tadi misalkan di tangga mundur sedikit bisa untuk frame gitu. Jadi melatih feeling kita, apa yang ada di sekitar kita gitu, iki dinggo dan akan saya lukis lewat cahaya gitu. Artinya ini sebuah seni dan feeling, kita main di situ. Dan teman-teman untuk mendalami ini hanya satu yang saya sarankan adalah mencoba gitu. Lihat
lihat foto, sering-sering lihat foto bagus, dicoba di model seperti itu. Lihat foto yang bagus, coba model seperti itu gitu. Itu dulu yang saya lakukan gitu. Saya sampai sama teman-teman kumpul sewa model, kita bikin foto yang kayak gini nih. Gitu kita bikin. Ya walaupun hasilnya tidak seperti itu, tapi lama-lama akan tahu gitu, akan oh mudeng iki ngene gitu. Gitu ya teman-teman untuk fotografi. Dan besok bisa setelah kelasnya Mas Dayat bisa pakai HP itu keren sekali. Ngalah ke profesional fotografer. Oh, belajar. Gitu. Sekarang foto super murah. Gitu ya, closing dari saya. Kira-kira dan semoga bermanfaat gitu ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya bisa sharing sepengetahuan saya tentang ini. Yang penting utamanya adalah basic tadi gitu. Bermanfaat buat teman-teman semua mudah-mudahan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Andi saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Mas Yan untuk ilmunya yang sangat bermanfaat, pengalamannya dari zaman jahiliyah sampai zaman jahulah. Sangat menarik sekali. Memang belajar foto itu kalau bukan cuma foto sih, belajar sesuatu itu kalau kita sudah menyukai, kita nggak akan pernah bosan. Dan setiap ada halang rintangan pasti akan ada jalan yang kita cari. Nah, untuk menyingkat waktu, karena besok kita masih harus sahur, untuk sesi selanjutnya akan diisi Mas Dayat. Untuk harinya nanti kita share di grup ya teman-teman. Mas Dayat. Ya. Oh, oke. Tak kirain udah tidur. Oke, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi. Doa kafaratul masjid jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mas Andi, cek Mas Andi. Oh, gue cek. Ini lagi yang ora, coba tak masuk ke slide kuwi so di pocok ora ngono lho ya. Oh, silakan monggo. Oh, tinggal coming soon nih. Buat trial ya. Ya. Coming soon, cek utang jawabannya Mas Agung gitu so. Iya. Iki enek foto dokumen box driver. Iki di sini dimasuki apa ya? Apa screen ya, Mas? Pakai screen dulu, Mas. Share screen dulu, Mas. Kalau foto nanti kayak saya tadi, klik foto gitu. Coba ya, screen ya berarti ya. Oke. Ya, oke. Oh. Wah. Ya. Oh, data keuangan barang. Saya salah. Iki tekan ngendi lah sadar barang. Iki lho. Nah, kelihatan enggak, Mas? Kelihatan. Ya. Keren. Jadi fokus di smartphone ini saya. Yes. Oke, siap. Oke, udah ya. Ya, oke. Oke, itu previewnya teman-teman. Besok materinya Yahud seperti itu. Jangan lewatkan kesempatan selanjutnya akan diisi AA Rudi. Oke, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih nongkrong di sini,